Bapak Ibu, saya akan menampilkan informasi produk dari varian Cetaphil, yaitu Cetaphil Optimal Hydration. Jadi sesuai dengan brandnya, ya, Optimal Hydration, maka varian Cetaphil ini kita indikasikan untuk secara optimal menghidrasi kulit yang mengalami dehidrasi. Jadi bukan hanya kering. Nah, nanti kita coba lihat apa itu bedanya kulit kering dengan kulit dehidrasi. Varian dari Cetaphil Optimal Hydration ini varian terbaru, ya. Baru kita launching di awal tahun ini, ya, Januari Februari lalu. Jadi Cetaphil Optimal Hydration itu ada 4 varian yang ada di Indonesia. Nanti satu-satu akan saya tampilkan, ya. Mulai dari Activation Serum, kemudian ada Eye Serum, lalu ada Daily Cream, yang terakhir ada Body Spray Moisturizer. Dengan konsep kulit kering dan kulit dehidrasi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kenal selama ini kulit kering itu sebenarnya kan penyebabnya karena struktur dari skin barrier-nya, yaitu stratum corneum, ya, lapisan kulit ari paling luar itu mengalami gangguan. Biasanya komponen lipidnya, jadi lipid bilayer-nya mengalami gangguan. Biasanya komponen ceramide atau natural moisturizing factor-nya mengalami gangguan gitu, sehingga proses penguapan atau transepidermal water loss-nya itu meningkat gitu. Nah, itu biasanya akibatnya menjadi kulit kering. Nah, yang kedua yang sekarang saya mau kenalkan konsepnya adalah kulit yang mengalami dehidrasi. Jadi kulit dehidrasi itu disebabkan karena ini, Bapak Ibu. Jadi kulit yang mengalami kekurangan air gitu, ya. Kita duduk kerja seharian di ruangan ber-AC, nyaman begitu, tanpa kita sadari itu kulit kita penguapannya tinggi banget. Karena ruangan ber-AC kan kelembabannya rendah, ya, sehingga penguapan air dari kulit kita tuh tinggi. Nggak nyadar, tahu-tahu kulit kita dehidrasi, jadi kering gitu, ya, terus gatel tiba-tiba. Itu karena kulit kita mengalami dehidrasi. Nah, itu yang harus Bapak Ibu aware, sadari. Nah, terkait dengan dry skin maupun dehydrated skin ini, ya, keduanya itu bisa mengalami sensitive skin gitu, karena baik kulit kering maupun kulit dehidrasi itu biasanya juga dia akan mengalami apa yang disebut inflamasi. Jadi orang-orang yang punya kulit sensitif, ya, baik kulit kering maupun kulit dehidrasi itu kulitnya itu punya kecenderungan yang mudah mengalami inflamasi, ya, tanpa kita sadari gitu, ya. Kok kita pas masuk ruangan ber-AC atau kena panas sedikit, ya, kulitnya gampang merah, gampang rasa terbakar, gatel, gitu, celekit-celekit, ya. Terus gejala-gejala lain, misalkan kulitnya cenderung kasar, bersisik, gitu, ya, dan ketidaknyamanan lainnya. Sehingga skincare yang ideal itu, ya, harusnya bisa mengatasi dehidrasinya tadi, ya, bisa menghidrasi sekaligus juga bisa mengatasi inflamasinya. Cetaphil Optimal Hydration yang baru di launching oleh Galderma ini, Bapak Ibu, itu memiliki paten zat aktif yang kita sebut sebagai hydrosensitive complex. Ya, hydrosensitive complex ini terdiri atas 3 komponen, yaitu pertama gliserol, kedua aquaxyl, dan ketiga Blue Daisy. Ketiganya ini punya efek yang sinergis, ya, bahu-membahu mengatasi dehidrasi dan bisa mengatasi inflamasi. Gliserol sendiri kita tahu merupakan satu zat yang sifatnya humektan. Jadi dia bisa menarik uap air dari lingkungan sehingga bila diaplikasikan di kulit menjadi lembab gitu, ya, karena ada uap air yang ditahan. Lalu aquaxyl ini sebenarnya adalah gula alkohol gitu, yang dibuat dari kayu dan berbagai tanaman gitu, punya kemampuan untuk membentuk hidrokolit. Ya, hidrokolit sendiri bisa menarik air juga, menahan air gitu, ya, sehingga kulit menjadi lembab juga. Nah, yang ketiga Blue Daisy. Blue Daisy ini adalah ekstrak dari daun Globularia album.
ya. Nah, si Blue Daisy ini punya kemampuan untuk punya shooting effect gitu ya, bisa menenangkan sekaligus juga bisa meredakan inflamasi ya, anti redness. Jadi redness itu kan sebenarnya salah satu gejala inflamasi ya, kemerahan. Nah, jadi ketiga komponen ini, gliserol, aquacil, Blue Daisy, nanti akan bersinergi dengan zat aktif lain yang juga penting. Salah satunya adalah hyaluronic acid ya, yang juga ada di Cetaphil Optimal Hydration. Pentingnya hyaluronic acid yang terdapat di skincare atau moisturizer. Jadi hyaluronic acid ini juga berperan sebagai humektan yang akan menambah atau memperkuat kerja gliserol dan aquacil sebagai humektan. Galderma atau Cetaphil itu melakukan pendekatan yang lengkap ya. Jadi selain hydrosensitive complex, Cetaphil Optimal Hydration juga dilengkapi dengan zat aktif lainnya yang juga tidak kalah penting, yang membuat formulasi dari Cetaphil Optimal Hydration itu semakin lengkap. Kita ambil contoh di sini, salah satu varian dari Cetaphil OH, Optimal Hydration, adalah Daily Cream. Jadi di formulasi Cetaphil Optimal Hydration itu nanti ada akusit gitu ya, yang bersifat menahan kelembaban supaya nggak menguap. Ya, kita ada squalene ya, zat aktifnya. Lalu emollient, ya emollient itu kerjanya dia melembutkan kulit. Gitu. Di Cetaphil Optimal Hydration itu ada salah satunya Butyrospermum parkii yang lebih populer sebutannya dengan shea butter. Lalu ada humektan, ya kita tahu tadi ada gliserol, ada aquacil, ada hyaluronic acid, ya lengkap. Lalu juga ada barrier modulating. Nah, si hydrosensitive complex sendiri adalah bisa bekerja sebagai barrier modulator. Ya, selain juga ada triglyceride ya yang ada di formulasi Cetaphil Optimal Hydration. Jadi pendekatan dari Cetaphil untuk Optimal Hydration itu lengkap Bapak Ibu, sehingga bisa dipercaya untuk memberikan hidrasi dari kulit yang mengalami dehidrasi. Nah, ini adalah 5 mekanisme atau efikasi dari formulasi hydrosensitive complex Bapak Ibu. Jadi ada 5. Pertama, dia akan menurunkan neuroinflamasi kulit ya. Tadi inflamasi pada kulit itu bisa kita lihat pada kulit sensitif di mana kulitnya tuh gampang berespon terhadap lingkungan. Jadi kalau kena panas sedikit kulitnya tiba-tiba merah, perih gitu ya. Itu adalah sebenarnya ada reaksi inflamasi di kulit ya. Kemudian hydrosensitive complex juga bisa bekerja mengoptimalkan lipid ya, lipid organisasi pada skin barrier di stratum corneum. Jadi stratum corneumnya semakin strukturnya lengkap gitu ya. Jadi semakin baik. Lalu yang ketiga, dia juga bisa mengoptimalkan ikatan air yang ada di kulit. Selanjutnya, dia juga bisa meningkatkan kandungan air 50% ya, kandungan air di kulit itu sampai 50%. Dan terakhir, dia juga bisa menahan ya, hidrasi kulit itu 3 kali lebih lama ya pada kondisi yang kering begitu. Nah, kelima efikasi ini Bapak Ibu itu diklaim bukan semata-mata saya mau mengklaim ini supaya jualan saya laku gitu. Tapi klaim ini itu berdasarkan studi. Jadi ada studinya. Jadi klaim ini kita ambil berdasarkan studi yang dilakukan oleh Galderma. Nah, ini studi pertama ya yang tadi untuk mendukung bahwa hydrosensitive complex itu bisa menurunkan neuroinflamasi pada kulit. Jadi ini di sini kita ambil contoh, ternyata terbukti bahwa hydrosensitive complex itu bisa menurunkan produksi interleukin 8. Ya, seperti kita tahu interleukin 8 adalah salah satu mediator inflamasi. Jadi dia bisa menurunkan 70% kandungan atau paparan interleukin 8
Bahkan jika dibandingkan dengan gold standarnya, yaitu capsaicin, si hidrosensitif kompleks itu jauh lebih superior ya di sini ya. Kalau saya boleh pakai kata superior gitu. Tapi kalau dipromosi kan nggak boleh ya menggunakan superior. Tapi yang jelas ini signifikan antara 70% dengan 35%. Jadi di sini kulit dibuat inflame gitu dengan diberikan capsaicin ya. Capsaicin ini kan satu alkaloid yang ada di cabai ya, yang sangat iritatif gitu. Nah, setelah diberikan capsaicin kemudian diberikan capsazepin dan hidrosensitif kompleks, dua kelompok. Ternyata yang diberikan hidrosensitif kompleks itu penurunan kadar interleukin 8-nya tuh jauh lebih besar, 70%. Sementara yang gold standarnya aja cuma 35% penurunan interleukin 8-nya. Bukti yang kedua bahwa hidrosensitif kompleks juga menurunkan neuroinflamasi adalah kita mau melihat penurunan kadar CGRP ya. CGRP itu juga satu mediator yang dilepaskan kulit bila terjadi neuroinflamasi pada kulit ya. CGRP itu singkatan dari calcitonin gene related peptide. Jadi peptida yang dikeluarkan kulit gitu bila terjadi neuroinflamasi. Jadi ketika kulit diberikan capsaicin, dia akan naikkan ya CGRP-nya. Lalu bila kulit tersebut dioleskan hidrosensitif kompleks, maka kadar CGRP-nya akan turun 61%. Jadi signifikan banget Bapak Ibu bahwa hidrosensitif kompleks itu bisa menurunkan inflamasi. Sehingga skincare yang mengandung hidrosensitif kompleks itu cocok banget diberikan pada pasien-pasien yang kulitnya sensitif. Karena kulit yang sensitif itu pasti mengalami neuroinflamasi di kulitnya. Begitu. Nah, bukti yang berikutnya terkait dengan bahwa hidrosensitif kompleks itu bisa menjaga keutuhan skin barrier. Ya, terlihat di sini bahwa pemberian skincare yang mengandung hidrosensitif kompleks itu bisa menjaga skin barrier tetap utuh begitu ya, dalam struktur yang optimal utuh dibandingkan dengan bila si kulit itu hanya diberikan air saja gitu. Sehingga di sini sekali lagi membuktikan bahwa skincare yang mengandung hidrosensitif kompleks itu bisa menjaga keutuhan skin barrier. Nah, bukti yang berikutnya yang diklaim oleh Cetaphil Optimal Hydration adalah terbukti bahwa skincare yang mengandung hidrosensitif kompleks juga bisa meningkatkan kadar air di kulit sampai 50%. Ya. Nah, yang terakhir yang kita klaim bahwa hidrosensitif kompleks itu bisa menjaga ya, kelembaban kulit 3 kali lebih lama ya. Itu di sini terbukti bahwa stratum corneum yang diberikan hidrosensitif kompleks itu ya mencapai minimum moisturnya ya, kelembaban terendahnya itu 3 kali lebih lama dibandingkan dengan kulit yang hanya diberikan air ya. Jadi si hidrosensitif kompleks itu bisa menahan kelembaban 3 kali lebih lama dibandingkan dengan bila kulit diberikan air saja. Gitu. Jadi ini adalah clinical study yang membuktikan atau menjadi dasar klaim dari Cetaphil Optimal Hydration, utamanya karena kandungan dari hidrosensitif kompleks tadi, Bapak Ibu. Baik, saya akan lanjutkan ke section yang terakhir nih. Jadi section yang membuktikan efikasi dari semua varian Cetaphil Optimal Hydration. Seperti saya jelaskan di depan bahwa Cetaphil Optimal Hydration itu ada 4 varian. Pertama, yang Bapak Ibu lihat di sini adalah 48 Hour Activation Serum, ya namanya panjang gitu. Jadi biar simple, Bapak Ibu bisa sebutkan Cetaphil Optimal Hydration Serum boleh. Jadi judulnya udah ada serum kan? Atau Bapak Ibu mau nyebut Cetaphil OH Serum,
Jadi optimal hydration-nya disingkat menjadi OH saja gitu kan. Si serum ini dan Cetaphil optimal hydration lainnya itu bisa menjaga hidrasi kulit itu 48 jam ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai hari ini ya, maka kelembaban yang dijaga oleh si OH itu bisa bertahan selama 48 jam gitu. Jadi itu sesuai dengan studi yang kita dapat bahwa kelembaban yang dipertahankan itu sampai 48 jam. Nah, si serum ini, Bapak Ibu, dari 2 evaluasi, ya sebelah kiri itu evaluasi dengan in-use test atau clinical trial, yang sebelah kanan itu adalah testimoni dari pasien, dari subjek. Yang sebelah kiri, Bapak Ibu lihat di situ bahwa pemakaian serum selama 1 bulan, ya, itu terbukti bisa meningkatkan kelembutan dan penampilan kulit pasien. Termasuk juga bisa meningkatkan kecerahan, skin radiance. Jadi kalau pakai si serum optimal hydration, ya kulit kita menjadi lebih lembut, lebih terang, lebih bercahaya gitu, ya, dibanding sebelumnya. Nah, lalu si pasiennya juga ya itu diminta untuk mengevaluasi sendiri gimana kulit Anda setelah menggunakan Cetaphil Optimal Hydration Serum. Ternyata 98% pasien itu melaporkan bahwa penampilan kulitnya tuh semakin baik gitu ya. Kemudian juga sensitivitas kulitnya juga berkurang gitu. Jadi kalau sebelumnya misalkan dia kena matahari sedikit aja kulitnya langsung perih gitu ya. Nah, ini berkurang. Jadi sensitivitas kulitnya juga diperbaiki. Ya, termasuk juga 98% melaporkan bahwa produk ini itu memperbaiki kualitas dari kulitnya dari waktu ke waktu. Jadi semakin lama semakin kualitas kulitnya semakin bagus gitu. Lalu varian yang kedua nih, ini adalah eye serum. Jadi refreshing eye serum gitu namanya. Digunakan aplikasinya untuk daerah sekitar mata. Hasil clinical trialnya, si refreshing eye serum ini pemakaian 1 bulan, Bapak Ibu, itu terbukti bisa menurunkan ya penampakan dari lingkaran hitam di mata, lalu juga bisa menurunkan penampilan kantung mata, eye bag ya, lalu juga bisa menurunkan kerut di sekitar area mata, wrinkle, ya, dengan pemakaian selama 1 bulan, 28 hari. Dan penurunannya Bapak Ibu signifikan ya, semuanya pakai bintang, artinya signifikan gitu. Jadi eye serum ini ya dipakai untuk mengurangi tampilan kantung mata, lingkaran hitam di sekitar mata, termasuk kerut-kerut di daerah crow's feet ya, ujung-ujung mata kan itu sering ada kerut-kerut gitu. Nah, ini bisa menggunakan eye serum atau refreshing eye serum dari Cetaphil Optimal Hydration. Kemudian varian yang ketiga ini adalah daily cream ya, namanya Healthy Glow Daily Cream ya, lebih ringkas kalau kita sebut Cetaphil OH Daily Cream gitu. Efikasinya juga dievaluasi dengan 2 cara untuk menguji apakah penggunaan daily cream ini bisa memperbaiki skin barrier. Nah, ini terbukti bisa bahwa TEWL-nya atau transepidermal water loss-nya itu dari waktu ke waktu itu lebih rendah dibandingkan dengan kontrol. Sehingga ini membuktikan bahwa penggunaan daily cream itu bisa menjaga keutuhan si skin barrier. Gitu. Lalu pasiennya juga diminta untuk mengevaluasi bagaimana nih setelah 1 bulan menggunakan daily cream, apakah ada pengaruhnya gitu. Ya, kalau kita lihat persentase di sini itu 100%, 98% gitu. Mereka tuh memberikan penilaian bahwa setelah saya menggunakan daily cream ini, kulitnya semakin lembut gitu ya. Kemudian cocok untuk kulit sensitifnya mereka. Mereka kan punya kulit sensitif gitu. Lalu pasien yang sebelumnya memiliki sensitif skin gitu, kulitnya sensitif dengan menggunakan daily cream ini,
dari waktu ke waktu kok kulit saya jadi semakin kuat nih ya, jadi nggak sensitif lagi gitu. Yang biasanya kena ruangan AC misalkan gitu, dingin, jadi kulitnya tiba-tiba gatel gitu, perih, sekarang nggak lagi. Dan ini adalah varian terakhir, varian keempat dari Cetaphil Optimal Hydration, yaitu body spray moisturizer. Jadi ini moisturizer yang aplikasinya disemprot gitu ya. Kalau biasanya kan dituang terus dioles gitu ya. Ini di spray langsung ke bagian tubuh yang mau diaplikasikan, tinggal nanti tinggal diratakan sebentar gitu. Jadi lebih praktis. Di sini ya body spray moisturizer juga evaluasinya kita gunakan 2 metode, yaitu in-use test atau clinical trial dan satu lagi ini dengan testimoni gitu. Ternyata dengan in-use test, clinical trial, penggunaan body spray moisturizer OH itu bisa menurunkan kekasaran kulit. Ya, setelah pemakaian 1 bulan ya, 28 hari. 1 bulan ini kulitnya tambah halus gitu. Jadi yang sebelumnya kasar, jadi lebih halus. Jadi kekasarannya menurun gitu. Lalu untuk testimoninya juga mayoritas itu menyukai produk ini, ya body spray, ya, puas dengan pemakaian produk, dan mereka juga mayoritas mengakui bahwa produk ini, si body spray moisturizer itu meningkatkan kualitas kulitnya, dan dari waktu ke waktu juga menurut mereka, menurut pasien, itu kulitnya semakin baik.